Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Jumpa kembali bersama saya dalam program Tuhan Menyapa hari ini. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang bekerja di bidang skincare. Pada awalnya dia memakai produk skincare ini karena kebutuhan kulitnya. Jadi waktu itu dia bilang kulit saya berjerawat dan banyak bekas-bekasnya. Setelah beberapa waktu dia pakai, kulit dia menjadi mulai bersih, mulai cerah dan glowing. Lalu dia bilang, saya teruskan pekerjaan ini membawa income yang cukup besar buat saya. Tapi ada satu perkataan menarik dari dia ke saya hari itu. Dia bilang, Siska, saya tidak perlu mempromosikan produk skincare ini secara besar-besaran atau bekerja dengan susah payah untuk mempromosikan skincare saya ini, karena wajah saya ini merupakan iklan berjalan buat orang-orang. Jadi banyak orang-orang yang tanya, wah kulit kamu bagus banget, kulit kamu mulus banget, glowing, kamu pakai apa rahasianya, jadi kulit kamu seperti ini. Dia bilang seperti itu ke saya. Tiap hari dalam hidup kita ini pasti berinteraksi dengan orang, baik lewat di pekerjaan kita, di sekolah, uni, atau komunitas yang lain. Pernah nggak sih dalam hidup kita bertanya, kalau kita berinteraksi dengan orang, apa ya yang orang lihat dari diri kita? Dalam kehidupan kita di dalam Tuhan ini, bukankah hidup kita ini seperti kesaksian yang nyata? Apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini supaya hidup kita ini dilihat orang benar-benar seperti kesaksian yang nyata? Yohanes 15 ayat 5 katakan seperti ini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita belum kenal Tuhan, mungkin tutur kata kita begitu kasar, mungkin kita gak peduli sama orang, mungkin kita juga gak murah hati, atau banyak hal-hal yang negatif yang keluar dari perbendaharaan kata atau tindakan kita. Tinggal di dalam Yesus artinya memiliki persekutuan dengan Dia supaya kita dapat berbuah dan dalam hidup kita terjadi transformasi. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada satu quote dari Francis of Assisi yang dapat mengingatkan kita semua. Dia katakan seperti ini, Bapak Ibu. It is no use walking anywhere preaching unless our walking is our preaching. Maksud perkataan ini buat kita adalah seperti ini, kita itu hidup dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan kesaksian utama kita itu melalui contoh hidup kita. Tindakan kita berbicara lebih banyak dan lebih dalam dari hanya kata-kata kita. Yuk sama-sama hidup kita ini biar melekat terus dengan Tuhan dan kita berbuah banyak di dalam Tuhan supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Selamat beraktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.